Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channelnya Romo Sidik. Pada kesempatan malam ini saya akan memberikan cara-cara yang sangat simpel ya. Biasanya ini ya, sebelumnya pada malam ini kita akan membahas bagaimana uang ataupun harta ya, yang pada umumnya uang agar tidak dicuri atau tidak dibawa oleh tuyul. Namun terkadang seseorang udah melakukan hal-hal yang dianjurkan oleh orang lain, namun masih juga uang itu hilang ataupun uang itu tanpa sebab sudah dibawa mau ke misalnya belanja, misalnya bawa 1 juta, ternyata uang tersebut sisanya 900.000, jadi hilang 100.000. Nah, ini akan saya berikan, saya tidak menuduh ini manusia ataupun bangsa tuyul, tapi yang pada umumnya hal-hal yang seperti ini ya, itu perbuatan dari tuyul. Saya akan sedikit memberikan tips ini, boleh teman-teman lakukan agar tidak ya, kalau biasa orang bilang sedia payung sebelum hujan ya. Semoga dengan suatu penambahan pengalaman saya selama ini juga, saya aman, tidak pernah, insya Allah sih tidak pernah, jangan nyampai ya. Ini sebagai penambahan wawasan juga bagi teman-teman yang bagaimana sih agar uang di rumah agar tidak diambil tuyul lah, misalnya kan pada umumnya kan gitu, ataupun ada orang lain yang sengaja mengambil. Nah, saya akan membahas agar uang tersebut tidak hilang dari tuyul ataupun tidak dibawa oleh tuyul. Yang pertama, ini tips paling gampang, tidak perlu pengamalan, tidak perlu cara ritual, hanya saja kemauan dan cara kita mengolah diri kita agar uang kita tidak hilang. Yang pertama itu sediakan satu kitab, yaitu Al-Quran ya. Al-Quran, jika memang kita biasa mengambil uang di ATM itu 1 juta, biasa untuk belanja ditaruh di dalam lemari, dan ternyata sebelumnya itu sering hilang di lemari tersebut, hilangnya 100-200. Nah, itu bisa dikategorikan oleh bangsa lelembut atau bangsa piaraan seseorang, yaitu dengan kata lain yaitu tuyul. Nah, kita sediakan Al-Quran, dibuka bagian Al-Quran tersebut, bebas mau juz 1, juz 2 atau sampai juz 30, yang penting kita memasukkan niat atas perlindungan dari Allah dari makhluk-makhluk yang tidak kita inginkan untuk mengambil harta kita. Nah, cara bagaimana? Bebas teman-teman mau dimasukkan ke juz mana, itu bisa jadi misalnya ini uang satu kepok 10 juta atau paling kecil 2 juta aja, itu teman-teman masukkan aja di dalam Al-Quran tersebut. Jadi ketika kita mau ngambil uang tersebut ya, misal kita najis lah ataupun dalam keadaan tidak berwudu megang Al-Quran, ya kita bisa minta tolong kepada, misalnya ini yang nyimpan perempuan, yaitu kita minta tolong kepada suami kita yang penting tidak najis dalam keadaan megang Al-Quran ataupun wudu dulu, memegang Al-Quran wudu dulu. Nah, ataupun ketika masukkan uang tersebut dikeluarkan dikit agar ketika kita perlu mengambil uang tersebut ya kita tinggal tarik. Lalu diingat dan seberapa kita ngambilnya dalam sehari maupun 200-300 ribu untuk belanja. Jangan sampai ketika kita gunakan ternyata tidak ada bangsa dari tuyul, kita mengambil 200 ribu ternyata kita lupa apa yang kita ambil tadi, dan kita menuduh uang itu hilang lagi, ternyata sudah dibelanjakan. Nah, itu cara pertama, paling simple, paling tips, paling aman yang pernah saya berikan kepada orang yang memang wilayah yang tertentu tidak saya sebutkan wilayahnya, wilayah tertentu sering kehilangan uang. Alhamdulillah sekarang dia tidak merasakan hal tersebut. Itu cara pertama. Cara yang kedua itu sediakan ya, ini sangat simpel, ini sangat simpel tapi ribet ya. Teman-teman sediakan yaitu benang ya, benang yang biasa untuk menjahit, bisa benangnya itu bebas mau hitam, putih, merah ataupun bebas warnanya, itu sediain ya kurang lebih 40 cm ya. Jadi begini, bangsa tuyul itu tidak bisa mengambil sesuatu yang diikat, tapi dia bisa mengambil sesuatu yang tertimpa. Misalnya teman-teman itu ya biasanya orang-orang yang suka kehilangan ini ya
orang pengusaha menengah ke bawah ya, misalnya kayak orang jualan bubur ataupun jualan sembako dan lain-lain, biasanya itu yang sebagai apa ya, sasaran oleh bangsa tersebut, agar orang itu kan tidak memperhatikan susunan uang. Nah, buat teman-teman itu uang itu misalnya yang diambil oleh bangsa tuyul kan biasanya 50.000 atau 100.000. Nah, dipisahin ataupun boleh juga disatukan. Caranya bagaimana? Misal uang 50.000 dan 100.000 itu disusun aja. Kalau memang kita tidak sempat ke bank atau penyetoran, ataupun biasa teman-teman penyetorannya itu sebulan sekali atau 1 minggu sekali, cara amannya seperti ini. Uang yang besar itu 100.000 atau 50.000, teman-teman linting kecil-kecil seperti orang melinting rokok ya. Ketika sudah linting baru diikat uang tersebut. Ketika esokan harinya habis berjualan atau habis usaha ataupun jualan sayur, jualan kue, nah uang tersebut misal dapat 300.000, sama juga dibuka lilitan tadi, dipasang juga. Insya Allah teman-teman itu boleh dibuktikan, dan alhamdulillah orang-orang yang pernah saya kasih cara itu lebih mudah, lebih tidak ribet, tidak menggunakan amalan, dan itu lebih aman. Karena apa? Bangsa tuyul itu mengambil atas perintah tuannya ya, itu lembaran yang sesuai 100.000 dan 50.000. Jika tuannya itu menyuruh mengambil 10.000 atau 5.000, sebenarnya bisa, tapi kan tuan itu rugi, maka tuan itu lebih menyuruh mengambil 50.000 atau 100.000. Nah, kedua cara tersebut silahkan teman-teman lakukan bagi yang ingin menggunakan cara pertama ataupun cara kedua, dipersilahkan. Itu sangat simpel ya. Mungkin sekedar itu aja tata cara menghindari uang kita yang biasa diambil oleh bangsa tuyul. Jika memang kita sudah melakukan hal tersebut masih hilang, maaf ya ngomong, bisa juga itu adalah orang sekitar kita. Sekian dari saya, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.